Halo Sobat YouTube, para pecinta tas, kembali dengan saya Dede Darmawan selaku pelaku repair tas dan produsen tas. Kali ini saya mau membahas kenapa sih produk yang banyak di pasaran brand-brand ternama seperti Kickers, Ghost, Espapis, Elizabeth, Palomino, Hana, Bellagio, banyak yang memakai kulit seperti ini itu mudah ngelupas. Dari tahun ke tahun saya amati dari brand pabrikan yang saya sebut tadi itu kualitasnya itu menurun, terutama di produk yang berjenis kulit sintetis seperti ini. Seperti contohnya itu brand Elizabeth itu pernah dibawa ke saya, dari pembuatan itu estimasi kisaran tahun 90 akhir sampai awal 2000, pernah di repair ke saya, itu kulitnya masih bagus sekali, cuma sayang aksesorisnya emang pada busem dan berubah warna. Tapi kualitasnya kulit sangat bagus, lebih bagus dan lebih awet dari kulit asli malah. Karena kulit asli itu teksturnya kalau lama-lama dia juga lapuk, walaupun dia teksturnya lebih kuat dari kulit sintetis saat ini. Dari brand-brand lama yang menggunakan kulit yang awet itu sekarang banyak tergerus oleh zaman dan banyak yang hilang dari peredaran. Yang masih tetap eksis yaitu Elizabeth, tapi penurunan kualitas itu pasti. Sekarang banyak Elizabeth yang seperti ini, kulitnya seperti itu. Sekarang banyak bermunculan merek-merek baru seperti Ghost, Bellagio, Elizabeth, Charles & Keith, Kickers, banyak lainnya. Saya sering ditanya customer, kenapa sih Kak kok sekarang tas itu mudah ngelupas seperti ini? Apa salah nyimpen atau seperti apa? Menurut pengalaman saya dari beberapa tahun memegang tas dengan kasus-kasus seperti ini, saya mengambil kesimpulan itu sekarang masa jenis kulit di tas pabrikan itu memiliki masa tersendiri untuk ketahanannya dari 1 sampai 3 tahun. Mau dipakai mau enggak, kalau udah masa ketahanannya habis itu pasti pada ngelupas seperti ini. Walaupun ada dari faktor-faktor penggunaan atau penyimpanan mempengaruhi mempercepat maupun memperlambat pengelupasan seperti ini. Banyak sih faktor pemicu untuk tas itu mudah ngelepas seperti ini. Salah satunya yaitu faktor penyimpanan juga. Faktor penyimpanan itu di tempat lembab, apabila dipakai habis kena air atau kena air hujan, disimpan, dia tidak dijemur sampai benar-benar kering, maka dia akan berjamur. Atau musim-musim hujan, kondisi lemari atau etalase buat penyimpanan tas itu lembab sekali, dan endingnya permukaan kulit tas ini akan lembab dan berjamur. Jamur adalah faktor pemicu utama dari tas yang bisa ngelupas seperti ini. Cara kerjanya dia adalah mengurai partikel perekat pada kulit-kulit sintetis tas pabrikan seperti ini. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita lupa untuk merawat tas-tas kayak kesayangan seperti ini. Kadang-kadang musim hujan atau apapun tetap dibiarkan di dalam lemari, tiba-tiba kita ada event atau momen yang kita pengen buka, pengen pakai, tiba-tiba kondisinya seperti ini. Banyak yang sering cerita ke saya seperti itu. Padahal saya simpan loh Kak, saya jarang pakai di lemari. Tapi kenapa tiba-tiba saya keluarkan kondisinya seperti ini? Sayang eman-eman gak pernah saya pakai, tapi malah ngelupas. Banyak yang dibawa ke saya seperti itu untuk diganti kulitnya seperti ini.
Faktor kedua yaitu memang dari segi ketahanannya emang didesain dari pabrik mungkin ya, bertahan cuma 1-3 tahun. Seperti itu, maupun disimpan maupun enggak mau dipakai itu akan ngelupas seperti ini. Kadang-kadang ada yang lama di toko, customer baru beli 1-2 bulan udah pada ngelupas. Ternyata itu stok lama, mungkin udah di toko hampir 1 tahun. Saran saya, daripada kita kita keep di dalam lemari tas atau banyak tas yang nggak dipakai, mending dipakai buat bergiliran, biar kita puas juga memakainya. Nanti walaupun kondisi ngelupas, kita sudah puas untuk memakainya, daripada disimpan aja di dalam lemari kita tidak kita pakai. Saat kita mau pakai, kita keluarkan, kondisinya seperti ini. Memang sudah saya bahas tadi, dari masa ke masa mungkin ketahanannya bahan tas itu dari pabrikan semakin menurun seperti ini, karena satu itu dari kacamata produsen, apabila siklus tidak tetap berjalan, apabila tasnya saking awetnya sampai 3 tahun enggak rusak-rusak, siklusnya nanti tidak akan beli lagi. Walaupun ada yang sangat menghargai produk sampai menyimpannya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk sebagai koleksi. Mungkin ada histori atau apa dari momen pernikahan maupun kado ulang tahun dari orang yang dicintai. Banyak yang dibawa ke saya seperti itu. Mungkin dari sisi lain, dari kacamata pabrikan, dia mengurangi biaya produksi atau menekan biaya produksi, sehingga tas ini dibuat dengan biaya yang murah, bisa diproduksi secara massal banyak, jadi terjangkau, bisa kebeli. Tapi dengan kualitasnya dia akan turunkan kualitas seperti ini. Hampir semua merek saya jumpai tidak ada bisa saya rekomendasikan, soalnya brand-brand tertentu dari pabrikan emang kebanyakan nggak tahan lama seperti ini. Ada juga jenis bahan pabrikan untuk saat ini bisa direkomendasikan, yaitu salah satunya ini brand Guess. Dia pakai bahan badan itu pakai jenis kulit sintetis polyurethane, yaitu cirinya yaitu permukaannya itu agak keras, teksturnya lebih agak kaku dibanding kulit sintetis yang mudah lepas seperti ini. Biasanya banyak motif dan corak gambar. Perlu kalian ketahui, kulit sintetis yang mudah ngelupas seperti ini ada yang memakai corak motif gambar seperti ini, cuman jenis permukaannya itu berbeda. Kalau kulit sintetis yang kadang-kadang pakai di brand Ghost itu banyak pakai motif gambar, tapi dia tidak pakai bahan polyurethane seperti ini. Bahan polyurethane seperti ini biasanya dikombinasi dengan kulit-kulitan seperti ini, kulit sintetis. Walaupun dia pakai kulit sintetis yang mudah ngelupas, tapi minim seperti ini, tali pendek, kadang-kadang di tali panjang. Ini kebetulan tidak ada tali panjangnya seperti itu. Jadi kalau memang ngelupas itu enggak menggantinya secara full seperti tas Ghost seperti ini, tidak ada yang dipilih sama sekali. Ini full diganti total, kecuali ini talinya tidak mengelupas, dia pakai Brisbane. Selain di Guess, banyak di brand-brand tas lain yang memakai bahan polyurethane. Seperti contoh yang saya review kemarin, yaitu tas Sydney Satchel dari produk Fossil. Itu juga biasanya pakai ini. Terus LV juga badannya biasanya pakai bahan polyurethane,
Untuk tali, handle, dan variasinya pakai kulit-kulitan seperti kulit sintetis yang mudah ngelupas. Paling aman yaitu bahan polyurethane, terus tali-talinya pakai brisbane seperti ini, seperti ghost ini, itu sangat aman sekali. Bahan polyurethane seperti ini itu tidak luput dari kekurangan juga. Kekurangannya seperti saking lamanya mungkin tekstur warnanya akan memudar, terus semakin keras, saking lamanya akan mengeras dan kaku dan pecah. Terutama di pojok-pojokan seperti ini itu riskan untuk bahan polyurethane itu mudah pecah, mudah kikis, tapi dia tidak mengelupas seperti ini. Selain polyurethane, ada beberapa bahan lagi yang awet untuk kalian pakai. Salah satunya yaitu ini, bahan kanvas. Bahan kanvas juga memiliki tekstur yang cukup kuat, dia tidak akan ngelupas, tapi sayang kebanyakan biasanya ada variasi dengan motif kulit-kulitan seperti ini, dan dia kadang-kadang kayak disban. Itu biasanya saya temui di brand Elizabeth banyak. Untuk backpack itu pakai bahan kanvas seperti ini dan pakai tali brisbane seperti tas ghost ini untuk tali gendongnya, dan ada beberapa variasi kulit-kulitan di pojok-pojokan untuk variasi ornamen tarikan resleting juga pakai kulit sintetis. Tapi setidaknya itu minim resiko dibanding pakai full kulit seperti tas ghost tadi atau tas Hasabi seperti ini. Sama, kalau full kulit resikonya sekali dia masa ketahanan sudah berakhir, dia akan ngelupas di semua part seperti ini. Kalau kanvas dia aman, dia tidak mengelupas, tapi sama tadi seperti jenis polyurethane, dia akan memudar, warnanya berubah dan memudar. Dia tidak akan gripis, tapi resikonya juga dia akan robek. Saking lamanya dia tidak mengeras, tapi dia akan sobek. Kanvas cocok juga kalian yang tidak suka tas yang bermaterial kulit dengan alasan yang mudah ngelupas. Kanvas juga banyak pilihan warna dan motif variannya. Terus ketiga, tas yang tidak mudah ngelupas yaitu memakai bahan polyester seperti ini. Dia memiliki jenis bahan seperti kanvas, tapi beda jenis, yaitu tas polyester seperti ini. Banyak di waistbag pria sekarang itu memakai bahan polyester. Dia tidak mengelupas, tapi ya seperti ini, nanti dia akan robek seperti ini. Robek. Kelemahannya dia kalau diberi muatan yang banyak di bagian perangkaian seperti jahitan antar bagian, biasanya itu mudah sobek kalau dia tidak memakai lapisan dalam. Tapi kalau tas ori-ori kebanyakan dia memakai lapisan dalam seperti ini, tebal. Kalau tas KW atau hal yang dengan harga yang sangat murah, dia memakai polyester tanpa lapisan, itu di setiap sambungan jahitan seperti ini dia akan mudah sobek. Polyester juga banyak banget jenis dan grade-grade kualitas tertentu, seperti ada yang waterproof juga. Yang itu sekarang itu jenis waterproof itu cukup bagus untuk kalian yang berpergian sering pakai tas untuk hujan-hujanan. Tapi perlu kalian ketahui, walaupun waterproof, di bagian sambungan-sambungan seperti ini dia pakai jahitan, tetap dia akan berlubang, air bisa masuk ke dalam. Kalau pakai jenis polyester yang bagus,
mungkin jangka waktu yang lama yang rusak bukan bahan dasarnya tapi ornamen-ornamen pendukung seperti resleting, karet ini, kantong samping, biasanya rata-rata seperti itu kerusakannya. Yang terakhir bisa saya rekomendasikan yaitu bahan jean atau denim. Bahan jean denim itu sangat lentur, fleksibel, dibuat seharian itu sangat cocok. Tapi ya kelemahannya itu mudah kotor dan berubah warna. Di samping itu kelemahan lain biasanya terdapat pada aksesorisnya berupa besi-besi. Kalau memakai besi itu mudah berkarat. Kalau memakai plastik ya awet, cuman tergantung tebal tipisnya aksesoris plastik tersebut. Bahan denim itu kelebihannya lagi bisa diwarna ulang. Apabila warnanya sudah memudar, bisa diwarna ulang dan bisa dicuci dengan sabun biasa. Itu yang saya ketahui tentang beberapa bahan yang bagus bisa direkomendasikan dalam menentukan dalam kalian membeli tas. Semua saya kembalikan lagi kepada kalian, mana selera kalian dalam memilih bahan tas dan bentuk tas. Ini saya cuma sebatas mengasih info untuk referensi sebelum membeli tas. Saya juga tidak bermaksud mendiskriminasikan bahan dan selera kalian. Terserah kalian mau pilih yang seperti apa. Demikianlah sedikit informasi yang bisa saya ketahui soal kenapa alasan kulit brand tas sekarang mudah ngelupas seperti ini. Dan saya juga tadi sudah saya beberapa rekomendasikan jenis bahan tas yang bisa cukup awet untuk dipilih untuk saat-saat ini. Disclaimer, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan apabila brand yang terlihat pada video kali ini itu tidak, saya pribadi tidak bermaksud untuk menjelekannya, tapi saya mereview dengan keadaan sebenarnya yang saya terima seperti ini. Saya sebagai pelaku repair tas dan produsen tas. Apabila kalian menyukai video kali ini, saya minta dukungannya dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.